tema yang disampaikan kepada kami adalah petani dan nelayan modern itu kayak apa sih? Nah, langsung saja saya akan sedikit bercerita mengenai kegiatan kami sehari-hari. Lanjut. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, kami dari Koperasi Inka Bantul 7 Projomino. Lokasinya berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk kegiatan usaha seperti yang ada di visualisasi gambar sebelah kanan, mulai dari kegiatan penangkapan, kemudian pengolahan atau pasca panen dan pemasaran. Sedikit informasi, tadi kalau dari Mbak Lisa atau Mas Dani menginformasikan ada modernisasi proses apa sih yang akan kita lakukan, nanti akan terjawab pada slide-slide selanjutnya. Oke, bisa lanjut. Adapun kegiatan utama kami saat ini adalah yang pertama dari segi penangkapan ikan. Jadi kalau tadi Mbak Lisa bercerita bahwa negara kita itu negara agraris dan maritim, benar sekali. Di Indonesia itu hampir sekitar 70%-nya merupakan laut, termasuk di Jogja. Yogyakarta ada 113 km garis pantai, di mana kita biasa melakukan penangkapan menggunakan kapal berkapasitas 41 gross ton atau 41 GT. Hasil tangkapan seperti yang ada di gambar tengah, ada ikan layang, kemudian sebelah kirinya ikan tuna. Kemudian Mas Rozi, biasa menangkap pakai kapal apa? Kami melakukan penangkapan ikan dengan kapal namanya pursen atau jaring lingkar. Jadi ini bukan kapal yang dilarang pemerintah, tapi ini kapal dengan alat tangkap yang memang sudah diatur dalam regulasi. Kemudian dalam satu kali penangkapan itu biasanya menggunakan kru atau ABK 25-30. Visualisasinya ada di bagian bawah ini. Itu adalah kapal 41 gross ton. Kemudian berapa lama Mas Rozi? Biasa kami melaut itu antara 4-7 hari atau 1 minggu. Kemudian hasil tangkapannya biasanya berapa? Antara 7-12 ton dalam sekali melaut. Kemudian gambar paling bawah kanan itu adalah jaring pursen yang memang kita laksanakan atau kita gunakan untuk penangkapan ikan. Ini adalah sektor hulunya. Kemudian bisa ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah kegiatan nilai tambah yang memang kami laksanakan. Jadi di sini kami tekankan bahwa sementara kegiatan yang sebelum yang kami laksanakan adalah hanya menangkap ikan saja. Tapi di sini kita berinovasi, ada nilai tambah bagaimana caranya ikan yang kita tangkap tersebut bisa kita olah. Kemudian target market yang kami laksanakan adalah dari hal pembekuan atau pendinginan ikan. Jadi ada ikan tuna, tongkol, cakalang, layur, lemadang, mahi-mahi, dan lain sebagainya itu memang kita bekukan dulu di cold storage yang kami kelola. Jadi salah satu inovasi yang kami angkat di sini adalah pembekuan ikan. Jadi yang selama ini ikan yang kita dapat hanya dijual langsung ke tempat pelelangan ikan atau TPI, di sini kita bekukan atau kita kemas dalam master karton atau MC, kemudian kita ekspor. Jadi nilai tambah di sini adalah ikan yang kita jual tidak hanya ikan segar, tapi sudah kita olah, kita bekukan. Harapannya adalah ada nilai tambah, kemudian dari segi segmentasi pasar lebih luas, dari segi keawetan ikan, itu ikan tersebut bisa disimpan dengan daya simpan yang lama antara 1-2 tahun. Visualisasi ini adalah ikan layur. Untuk slide selanjutnya mohon bisa dilanjutkan untuk slide selanjutnya. Ini adalah ikan layur. Kemudian, ini adalah ikan cakalang atau skipjack tuna. Jadi tidak hanya ikan layur saja, berbagai macam ikan yang kami hasilkan dari pantai selatan Yogyakarta juga kami bekukan dalam hal ini seperti ikan cakalang, kemudian ikan tuna, ikan tongkol, kemudian ada juga kerang abalon. Jadi memang yang kami tekankan di sini adalah bagaimana caranya ikan tersebut bisa kita tahan sementara dengan sistem resi gudang, yakni kita bekukan sampai minus 37 sampai minus 40 derajat Celcius.
Ini adalah segmentasi untuk ekspor, kemudian kami juga menggarap untuk tujuan ikan lokal, yakni pada slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya adalah proses pengolahan ikan pindang atau ikan cuek atau ikan keranjangan kalau di Jogja atau Jawa Tengah. Jadi ini adalah segmentasi pasar yang kami garap selain pembekuan ikan, yakni untuk pasar lokal. Dalam hal ini adalah industri pemindangan. Kenapa pemindangan? Karena perputarannya cepat. Hari ini kita masak, kemudian hari berikutnya kita setor, biasanya subuh, kita setor ke pemasar atau pengepul, nanti siang atau sorenya sudah dapat uang. Jadi untuk segmentasi pasar memang kami ada dua macam. Segmentasi wet market, yakni untuk olahan tradisional ikan pindang, kemudian untuk olahan modern yakni pembekuan ikan dengan dibekukan sampai minus 37 derajat Celcius. Dapat lanjut ke next slide selanjutnya. Adapun tenaga kerja yang sampai saat ini ikut tergabung dalam Koperasi Inka Bantul 7 Projomino ada 24 orang, yakni mulai dari di unit cold storage-nya dan di unit sentra pengolahan pindang. Sebenarnya kalau kita tambahkan ke unit penangkapan lebih banyak, cuman dalam hal ini adalah yang tergabung langsung dalam koperasi. Karena kalau untuk kapal perikanan 41 gross ton, sistem tenaganya adalah kami gunakan sistem borongan. Ya, lanjut. Menjawab pertanyaan Mas Rozi, bagaimana caranya mengkader nelayan, membuat sistem. Memang ini berjalan seiring dengan waktu, yakni memang tergabung dalam hal koperasi. Jadi kami pada tahun 2015 membentuk namanya Koperasi Inka Bantul 7 Projomino. Namanya sangat panjang sekali karena itu adalah identitas dari Inka Bantul 7 Projomino. Itu Projomino adalah Projo Taman Sari, dari akronim dari kabupaten kami, dari Kabupaten Bantul. Kemudian Inka adalah Inpres, instruksi presiden tentang kapal. Jadi harapannya saat itu adalah tahun 2014 ada support dari Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP. Bagaimana caranya agar nelayan tersebut bisa naik kelas dari nelayan jukung seperti yang ada di screen. Ini adalah nelayan jukung di Pantai Baron, biar bisa mengoperasionalkan kapal besar yakni Inkamina tadi. Yakni dalam hal ini filosofi yang kami angkat adalah gotong royong. Saya punya kemampuan di bidang manajerial, teman saya punya kemampuan di bidang analisis keuangan, tim lain punya kemampuan dalam bidang keterampilan melaut. Jadi falsafah yang kami usung adalah gotong royong. Bagaimana caranya? Ada berbagai macam kekuatan tadi bisa saling berintegrasi. Ayo kita dalam satu koperasi untuk maju bersama. Makanya filosofi yang kami angkut adalah gotong royong. Bisa ke next slide selanjutnya. Tetapi memang dalam perkembangannya kami menghadapi berbagai macam kendala, yakni terutama kepentingan. Tidak setiap anggota itu mau untuk berkoperasi karena harus yang jelas bayar iuran pokok, iuran wajib, harus ikut pertemuan, harus ikut melarisi atau membeli produk koperasi. Kemudian bagaimana pemasaran Mas Rozi ketika saya menangkap ikan, apa pemasarannya bisa meluas, bisa banyak. Kemudian juga harus siap untuk naik kelas. Dalam hal ini alhamdulillah berkat dukungan dari Dinas Kementerian Kelautan Perikanan, kami sudah mendapatkan sertifikasi ekspor yakni namanya HACCP atau Hazard Analytical Critical Control Point dan SKP. Jadi harapan kami adalah bagaimana caranya yang biasanya dulu hanya jual ikan ke tengkulak, kita bisa jual sendiri, kemudian bisa ekspor, bisa legalitas, bisa kita penuhi, tetapi memang semuanya seiring dengan berjalannya waktu. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Kemudian bekal yang harus kita laksanakan atau miliki adalah ini paling berat dalam hal koperasi. Mau enggak anggota tadi
membayar iuran pokok dan simpanan wajib. Kemudian mau enggak dia tuh ikut memakmurkan koperasi. Jadi ada ikan bisa dibeli, kemudian bayarnya juga harus tertib, kemudian kaderisasi dalam hal ini ada pelatihan bisa enggak dia ikut, dan terakhir adalah RAT tiap tahun sekali atau rapat anggota tahunan. Jadi kadang kalau kita sudah beraktivitas di laut untuk sekedar ikut pertemuan itu agak susah. Jadi ini adalah tantangan yang harus kita lalui. Kemudian di slide selanjutnya ada 3 komponen yang memang harus kita siapkan agar kita siap naik kelas. Yakni yang pertama adalah kemampuan teknis tentunya. Bagaimana caranya kita itu cari ikan mutunya bagus, yakni dengan cara menggunakan sistem rantai dingin. Itu adalah kemampuan teknis. Yang kedua adalah organisasi dan manajemen, termasuk aspek pemasaran dan legalitas di sini. Jadi memang jalan yang panjang. Dari awalnya kita hanya nangkap ikan skala rumah tangga, kemudian mengoperasionalkan kapal besar. Alhamdulillah pada tanggal 8 November kemarin kami sudah bisa melaksanakan ekspor perdana tujuan Filipina. Kemudian yang kalah pentingnya adalah permodalan. Terus terang kalau aspek perikanan itu permodalannya sangat-sangat tinggi karena nelayan taunya sekali melaut dapat ikan tersebut dibayar beres langsung dapat uang. Jadi dalam hal ini adalah tantangan tersendiri karena aspek pembukaan modal di permodalan ini sangat-sangat besar sekali. Jadi kalau enggak kita akan kalah dengan tengkulak. Tengkulak itu terkenal dengan sifat yang sangat fleksibel, kapanpun, jam berapapun, dimanapun butuh uang, tengkulak akan siap sedia pasang badan untuk bisa memenuhinya. Jadi di sini adalah aspek permasalahan dan sekaligus inovasi. Kalau kita bisa melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan tadi disertai dengan inovasi, maka target pasar akan lebih luas. Mohon untuk ke slide selanjutnya. Nah, hal lain yang perlu kita laksanakan adalah ini adalah SKP atau sertifikat kelayakan pengolahan. Ini adalah fondasi dasar ketika kita ingin ekspor. SKP ini adalah sertifikasi kepada koperasi atau UMKM, di mana koperasi tersebut sudah menerapkan Good Manufacturing Practices atau GMP dan program sanitasi. SKP ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan dengan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan Provinsi. Artinya kalau kita ingin ekspor, dia harus punya dokumen SKP tersebut. Proses ini sangat cepat, tercatat kami cuma 1 minggu. Jadi artinya sepanjang kita mau, saya rasa jalan untuk naik kelas itu ada. Kemudian Mas Rozi, dokumen SKP seperti apa? Ada di slide selanjutnya, monggo. Jadi di dokumen selanjutnya ini, di slide selanjutnya ada contoh dokumen SKP yang kami peroleh. Jadi ini adalah dokumen SKP yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Alhamdulillah ranking kami A. Jadi dianggap sudah memenuhi kaidah GMP dan SSOP. Jadi ada A, B, dan C. Ini juga diberikan atas nama koperasi. Jadi ini Bapak Ibu, artinya nanti mungkin selepas webinar ini kalau mau ingin konsultasi tentang SKP, HACCP, nanti dengan senang hati kita akan berbagi pengalaman. Oke, bisa ke slide selanjutnya tentang HACCP atau HACCP. Setelah SKP ini turun atau muncul, next yang kita laksanakan adalah memperoleh sertifikasi HACCP. Ini adalah sertifikasi yang bagi kami sangat-sangat menantang karena ternyata di Jogja hanya ada satu usaha yang memang memperoleh sertifikat HACCP, yakni di koperasi kami di Pelabuhan Perikanan Sadeng Gunung Kidul. Jadi HACCP ini adalah satu tingkatan di atas SKP. HACCP ini adalah syarat mutlak ketika kita akan ekspor. Loh Mas Rozi, bukannya kita bisa pinjam nama usaha orang lain ketika mau ekspor? Bisa, tapi bagi kami
itu bukan jawaban ketika kita ingin naik kelas. Artinya mungkin praktek pinjam nama itu banyak, tapi kami ingin memulai dari Jogja. Ayo, kalau kita bisa berusaha dengan sendiri, kenapa tidak? Makanya kami adakan namanya sertifikasi HACCP. Oke, next selanjutnya. Jadi untuk dapat sertifikasi HACCP ini setidaknya Bapak Ibu harus mendaftar. Tahap pertama adalah di Badan Karantina Ikan. Kita mendaftar secara online di haaccp.bkipm.kkp.go.id. Jadi ini adalah sistem yang sudah terintegrasi di Kementerian Kelautan Perikanan ketika kita ingin mendapatkan sertifikasi HACCP. HACCP ini melekat di setiap jenis ikan. Jadi misal kita punya 10 produk perikanan, maka kita juga harus punya 10 produk HACCP tersebut. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah UP kami atau unit pengolahan ikan kami. Jadi tema tadi bagaimana cara pengelolaan petani dan nelayan modern, insya Allah ini adalah yang kami laksanakan. Artinya tidak hanya berhenti menangkap ikan saja, tapi ada nilai tambahnya, yakni kami olah sesuai dengan standar SKP dan standar HACCP. Jadi mulai dari kaos tangan, kemudian penutup kepala, menggunakan jas lab, kemudian menggunakan sepatu boot, masker, itu adalah kewajiban biar tidak ada kontaminasi silang dari produk dari kontaminasi silang dari manusia, dari lingkungan, dari peralatan ke produk. Kemudian di bawahnya di cold storage yang kami kelola, yakni kapasitasnya adalah 30 ton. Jadi kardus itu adalah kardus yang berisi ikan yang siap ekspor. Di sebelah kanan adalah stafing, yakni dari truk kontainer menuju ke kontainer yang berkapasitas 40 feet. Sebelah bawahnya adalah segel. Jadi segel ini tidak akan dibuka, segel ini terdaftar dan ada remote-nya. Kita bisa meremote segel itu sejauh mana perjalanan dari asalnya menuju ke pengirimannya. Jadi ini adalah aspek yang paling emosional menurut kami, karena kami bisa melaksanakan kegiatan ekspor walaupun dengan tahapan yang sangat-sangat panjang. Oke, selanjutnya. Kemudian ini berisi tentang dokumentasi kegiatan selama ini. Jadi sedikit kami jelaskan, untuk memprosesnya juga harus bersih, tidak boleh ada lalat, tidak boleh ada tikus, tidak boleh ada kecoa. Peralatan sanitasi higiene harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian saat ini ada audit dari pagi sampai malam, sampai maghrib itu baru selesai. Jadi sangat pusing, sangat melelahkan, karena memang ini satu jalan sebagai ikhtiar agar kita bisa naik kelas. Dan hal ini kami menghaturkan terima kasih kepada Badan Karantina Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten, mitra-mitra kami, Apindo, Kang Gores selaku mentor kami, kemudian panitia yang sudah membantu kami sejauh ini. Oke, next selanjutnya. Oke, di dalam slide selanjutnya ini adalah membahas tentang inovasi di masa pandemi. Jadi paling bawah adalah ada es dan pabrik es. Jadi ini alurnya adalah dari kapal motor nelayan, kami kasih es sebagai sarana rantai dingin, kemudian ke TPI di PPP Sadeng, kemudian kami kirim menggunakan armada SLIN ke cold storage ataupun kegiatan ekspor. Ini adalah untuk pasar paling atas, adalah untuk skema pasar untuk ekspor. Kemudian yang kami garap di bawah ada SLIN, pickup, motor bisulansi, sepeda roda 3, gerobak dorong. Yang berisolasi ini adalah untuk pasar lokal. Jadi di masa pandemi ini kami fokuskan untuk pemasaran secara lokal ataupun ke tujuan internasional, dalam hal ini adalah ekspor.
Kemudian kalau untuk pasar lokal ataupun skala nasionalnya ada di slide selanjutnya. Monggo ke slide selanjutnya. Oke. Di slide selanjutnya ini adalah jejaring pemasaran yang saat ini kami laksanakan. Jadi kami berada di sini di tengah Cold Storage Sadeng. Pemasarannya di Trenggalek, Banyuwangi, Rembang, Pati, Semarang, Cilacap, Jakarta, Pelabuhan Ratu, Pangandaran. Ini adalah saat ini rantai pengumpulan, pemasaran, dan distribusi dari mitra dan unit pengolahan ikan di Koperasi Inka Bantul 7 Projomino. Oke, di slide terakhir Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu yang kami laksanakan di Koperasi Inka Bantul 7 Projomino. Mohon dukungan, doa, semoga usaha yang kami laksanakan, yang kami mulai ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kemudian misal Bapak Ibu mau komunikasi, boleh email, Twitter, WA, Facebook, Instagram, monggo nanti akan kita bersama-sama untuk belajar membangun lingkungan terdekat dalam hal produk kelautan perikanan. Demikian Mbak Lisa, Kang Goris, Pak Arief, sedikit pemaparan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.